di sana. Kenapa saya pakai laptop saudara saya? Karena laptop saya bermasalah. Jadi eh, hari ini saya juga nggak bisa demo banyak ya. Oke, pagi semua, thank you. Karena ini laptop pinjaman, jadi Unity-nya juga ini Unity dadakan aja nih. Aset-aset saya semuanya ada di laptop lama, jadi ya oke, gak apa-apa lah, semoga nanti kita atur lagi sesinya, mungkin sesi di luar kelas ya, di luar sesi VCon nanti saya atur untuk kita bisa hands-on ya ke Unity-nya. Jadi hari ini saya mau bahas teori dulu aja, karena itu yang paling bisa diakses. Jadi mohon maaf nggak bisa demo banyak hari ini untuk Unity-nya. Ya, ini ya, salah. Oke, untuk ujian kemarin udah saya cek ya, bagus-bagus, cuman memang bagi yang nilainya kurang itu kemungkinan besar karena kalian mengambil dari code-nya langsung ya, dan tidak memberikan penjelasan yang baik. Jadi ada satu poin di situ yang menjadi konsiderasi saya memberikan nilai yang sangat kurang baik ya. Jadi nggak, ada beberapa yang saya konfirmasi ya, jadi saya WA ini benar gak apa aja yang dibuat gitu ya. Tapi ada juga yang memang itu kacau sih, langsung copy paste, bukan copy paste malah itu ya, langsung import package dan langsung dikumpulkan. Dan ada lagi yang satu orang yang mengumpulkan soal saja, jadi entah kenapa, entah mungkin salah upload atau gimana ya, jadi sementara sih saya harus kasih 0 dulu. Tapi kalau Anda mau protes nilai, silakan protes nilai ke Biro Nilai ya, ke student grading atau ke layanan mahasiswa lah, seperti biasa, pintunya dari situ. Silakan, kalau misalnya Anda ngerasa saya salah upload atau apa gitu ya, silakan disampaikan di sana. Oke. Nah, hari ini kita ngebahas lagi lanjutan dari yang kemarin yang disampaikan dosen sebelumnya ya, mengenai storytelling. Jadi kemarin ada karakter development ya, kalau nggak salah kemarin karakter development, yang bagaimana kalian mendesain karakter sesuai konteksnya dengan game yang Anda bangun. Kalau sekarang lanjutannya mengenai storytelling. Ya. Tentunya tidak semua games perlu storytelling secara mendetail ya, tapi secara umum biasanya ada ya. Oke, selanjutnya filosofinya game story ya. Jadi story ini secara umum mungkin dari peradaban dimulai ya. Kita selalu menyampaikan segala sesuatu itu dengan menggunakan cerita. Ya, di suatu waktu saya lagi jalan-jalan, kemudian saya ketemu binatang seperti ini dan seterusnya diceritakan seperti itu, sehingga itu adalah salah satu metode komunikasi. Jadi dari peradaban dari zaman dulu ya sampai zaman sekarang. Sampai ketika kita mau menyampaikan pembelajaran misalnya, ya, kita juga bercerita. Gitu, ya. Nah, cerita dan games ini sendiri ini memang saling berkaitan satu sama lain ya, intertwine ya. Jadi saling berkaitan erat. Semenjak games itu sendiri dimulai dikembangkan ya. Games itu nggak hanya terpaut dari video games ya. Misalkan chess gitu ya, board game itu semua juga ada ceritanya sebenarnya. Kenapa, bagaimana sebuah papan catur itu disusun sedemikian rupa ya, ada raja, ada ratu. Ya, tujuannya adalah, ceritanya adalah si raja putih ingin mengalahkan raja hitam, atau sebaliknya raja hitam ingin mengalahkan raja putih. Ya, jadi selalu ada ceritanya di sana, ada konteksnya ya. Nah, jadi computer games pun sama ya. Ketika dulu saya pertama kali main video games mungkin tahun 90-an ya, kalau zamannya saya ya. Video games itu mulai keluar, mulai saya mainkan. Kalau yang sebelumnya itu video games ya tahun berapa sih, ada yang tahu nggak? Computer games atau video games itu kayaknya dari tahun berapa? 80s? Dari tahun 80-an ya. Komputer itu kan tahun 70-an.
semenjak ada komputer ya 80-an ya, mulai menjamur. Dulu apa game pertama Pong ya. Game pertama itu Pong salah satunya. Pong ada ceritanya nggak? Mungkin nggak ya, lebih ke sport game ya, gitu ya. Sport game. Tapi kalau misalkan lanjutan-lanjutannya masih di computer games awal-awal itu, kalau teman-teman yang genrenya RPG ya, RPG, itu pasti tahu sekali RPG itu kan konteksnya erat sekali dengan cerita ya dan pengembangan karakter atau adventure ya, mungkin bukan RPG ya, bukan role playing, tapi role playing juga bisa. Adventure role play lu masih bentuknya itu text based ya, jadi menggunakan komputer waktu itu masih belum graphical seperti saat ini kita, jadi mereka masih menggunakan teks ya. Kayaknya masih ada deh game-game itu zaman sekarang tapi di web ya, jatuhnya di web. Jadi ada cerita, kemudian ada pilihan, Anda mau pilih 1, 2, atau 3. Ya, saya mau pilih 1, nah, ada lagi cerita lanjutan. Jadi model-model seperti itu. Nah, itu disampaikan dalam bentuk pasti naratif ya, naratif dan ini bilang cerita. Ya, jadi ada bentuknya paragraf-paragraf, cerita-cerita. Tapi juga games-games yang seperti tadi saya ceritakan, Pong itu kan sebenarnya nggak ada backstory-nya, itu lebih sports games ya. Jadi tidak semuanya harus menggunakan story sebenarnya. Nah ini lebih ke timeline-nya ya, atau gimana caranya kita membedakan dari cerita yang ada. Ya, ada game yang menggunakan cerita sampai full, justru ceritanya itu sangat menjadi titik berat. Ya, kita lihat di sini secara visual terlihat mulai dari arcade games ya, mungkin salah satunya sports games jatuh di situ juga ya. Bisa jadi tidak ada ceritanya di sana. Ya, sampai yang memang story heavy, ya, sangat beratkan di cerita itu adalah RPG, adventure ya. Kalau nggak ada adventure, nggak ada ceritanya, apa yang mau dipetualangkan gitu ya. Jadi role playing, as the game progress ya, kita menjadi seseorang role gitu, jadikan itu gitu ya. Kita menjadi role tersebut, pasti akan punya cerita petualangan. Nah ini makanya RPG sama adventure itu biasanya gabung. Ya, nanti tinggal modenya, misalkan saya mau jadi role playing tapi bentuknya first person ya bisa-bisa aja itu ya. Nah, ini dia bentuk-bentuknya ya. Kita bisa lihat sebarannya dan juga ini ya importance-nya ya, tingkat kepentingannya. Kalau misalkan Anda semakin ke sebelah kanan, tentunya story-nya harus sangat kuat dan sangat bagus disampaikan ke pemainnya nanti. Ya, kalau misalnya Anda bikin yang arcade games, sports game ya tanpa story pun nggak ada masalah ya. Strategi game ini area abu-abu ya. Kadang-kadang kalau zaman sekarang mungkin strategi games banyak dipakai untuk apa namanya player versus player ya, untuk online games. Tapi kalau di era-eranya waktu masih belum internet jaya seperti sekarang ya, strategi games itu masih dimainkan dengan model campaign ya. Campaign ataupun story mode ya, biasa ada story mode di mana story mode itu ditambahkan esensi story, cerita-cerita ya. Jadi ada goalnya misalnya. Ya, jadi story ini adalah fundamental part dari game design. Tapi Anda juga harus lihat nanti games Anda masuknya ke kategori yang mana ya. Nah, statement kedua di sini game without story become an abstract construct ya. Nah, di sini artinya games ini sendiri ya it's just a toy ya, kayak toy karena abstrak gitu. Ini ada permainan apa? Ya permainan. Atau kalau misalnya kita udah tahu permainan sepak bola ya udah permainan sepak bola tanpa ada cerita ya, tanpa ada cerita di dalamnya. Jadi abstrak konstruk di situ. Permainan sebagai permainan saja. Tapi begitu kita ada story di dalamnya, ya games ini kita bisa ceritakan, oh games ini tentang seorang karakter yang apa Mario misalnya, Mario paling gampang apa menyelamatkan putri kan, dia adalah seorang plumber dari Itali. Ya, kita bisa cerita banyak dari situ ya. Menyelamatkan putri yang diculik sama musuhnya, terus putrinya selalu waktu mau diselamatkan ternyata pindah ya ke kastil yang berikutnya. Kalau dulu kan gitu ceritanya. Kita bisa bercerita di situ. Tapi kalau tanpa cerita itu ya permainan hanya permainan. Ya mau main sepak bola ya, permainan sepak bola. Goalnya adalah kalau siapa yang
mencetak skor paling banyak, udah selesai. Tidak ada cerita lebih banyak dari situ ya. Oke, tapi balik lagi, tidak semua games perlu story ya. Oke, ini saya belum terbiasa dengan kontrolnya, jadi mohon maaf agak lama. Oke, ini ya. Nah, kalau di game programming, biasanya storytelling ini Anda bisa kategorikan sebagai salah satu story manager ya, atau game manager. Kalau misalnya di Unity kan biasanya ada, saya lihat tuh dari programming kalian, dari code-code kalian yang di Unity, itu ada game manager ya, game manager. Di dalam game manager itu biasanya sih ketemunya ada core mechanic di situ ya, core mechanic digabungkan ke dalam situ, tapi Anda juga bisa anggap itu sebagai storytelling engine juga ya. Jadi dia mengontrol audionya bakal keluar apa, teks yang bakal disampaikan apa, kameranya bakal bagaimana. Nah, itu ditaruh di storytelling engine. Jadi di dalam storytelling engine ini berguna untuk memberikan narasi ya, naratif dari story itu. Misalnya kalau paling gampang di Unity, kalau Anda mencapai trigger tertentu ya, kita kan bisa membuat trigger ya. Kalau kita ke situ, maka ngapain si storytelling engine-nya? Itu sangat memungkinkan untuk dibuat ya, dan banyak sekali menggunakan memang trigger-trigger ya. Atau ketika Anda mengalahkan musuh tertentu ya, mengalahkan musuh tertentu, maka nanti ngapain? Itu semua Anda harus quote. Jadi memang kalau storytelling itu, storytelling engine pasti sangat spesifik code-nya ya. Jadi kalau Anda mau modifikasi story-nya ya, Anda kemungkinan besar harus merombak sebagian code Anda. Walaupun nanti kalau misalnya Anda semakin jago ya dengan Unity-nya, itu Anda bisa bikin visual editor ya untuk storytelling. Itu banyak yang sudah buat juga. Ya, pelan-pelan tapi menuju ke sana itu memang perlu. Kalau Anda mau membuat tools seperti itu ya Anda harus menguasai dulu si Unity engine-nya lebih dalam gitu ya. Tapi secara umum tadi story itu pasti sangat erat dengan programming yang Anda buat di dalam game Anda. Oke. Okay? Jadi ya di sini yang statement kedua ya, core mechanic itu gameplaynya, misalnya tadi pemainnya bisa nembak, musuhnya bisa gerak, musuhnya bisa ngejar-ngejar pemainnya, kalau pemain ke kiri dia ke kiri, kanan gitu ya, dan seterusnya. Tapi storytelling ini ya after that, kalau misalkan musuhnya ditembak, ada event tertentu gak yang men-trigger event lain, ya ada naratifnya, oh iya Anda selamat, Anda berhasil menyelamatkan putri. Nah itu udah salah satu bentuk narrative engine, ya, gitu. Oke, balik lagi saya, kontrolnya bingung. Oke, ya kurang lebih kalau dibuatkan skematik seperti ini ya. Jadi paling atas pemain I/O ya, input output. Pemain memberikan input melalui user interface ya, misalnya dia interface-nya itu berupa apa namanya, controller ya, controller. Dia memberikan input ke controller, maju atau nembak atau apa ya. Itu akan men-trigger player events di sini core mechanic. Ya. Misalkan core mechanics ini mengalahkan musuh ya, musuhnya udah health-nya mati, boss misalnya mengalahkan boss, bossnya mati. Ketika bossnya mati itu akan men-trigger storytelling engine ya. Storytelling engine ini akan mengembalikan narrative event dan core mechanic akan mengembalikan in-game event. In-game event itu contohnya apa ya? Bossnya misalnya bosnya mati gitu ya, meledak atau apa. Narrative eventnya apa ya? Misalnya selamat, Anda telah mengalahkan bos ini dan seterusnya ya. In-game event misalnya apalagi selain itu, ya, misalnya dapat skor, itu ada di sana ya. Kalau naratif ceritanya tadi, ya tuan putrinya keluar apa-apa dan seterusnya. Itu nanti disampaikan semuanya melalui user interface ya. User interface lagi. Kalau untuk output kan user interface-nya pasti grafik ya, pasti grafik. Kalau input tadi bisa keyboard atau apa gitu ya, input suka UI. Jadi kalau misalnya Anda menggabungkan ini dalam game manager ya, dikontrol itu sangat dimungkinkan. Ini hanya lebih ke skematik umumnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian cerita-cerita Anda pasti bisa tebak ya. Ada story, ada yang linear, satu lagi ya Pak, yang nggak linear. Cara umum aja. Pasti story yang branching ya, yang bercabang.
Oke, ada yang bisa kasih contoh nanti ya untuk yang branching yang pernah Anda alami apa aja untuk games. Kalau games itu yang bentuknya ada story pasti tadi kebanyakan adventure games ya, RPG games. Jadi bagi teman-teman yang casual gamers atau yang hardcore gamers yang suka main online games gitu ya, mungkin nggak banyak story di belakang situ. Ya, Anda mungkin tahu background dari karakternya, makanya kemarin di topik karakter development itu lebih mengarahkan ke karakternya ya. Oke, ke karakternya. Jadi bagaimana karakter itu evolving ya, dikembangkan. Tapi juga bisa jadi dia ada background story-nya di situ dan bisa jadi sebuah uh, apa bilangnya ya, single player mode gitu ya. Game Android Stories. Nah, itu coba kita lihat dulu. Saya coba Google dulu game Android Stories. Oke, gimana tuh? Android. Salah. Game Android Stories Old Man Journey. Title-nya apa? Lois. Boleh dicek mungkin kalau ini. Banyak ya stories tuh sebenarnya saya lihat orang game developer Indonesia yang ingin ngangkat ya cerita-cerita rakyat kayak kemarin Surabaya ya, Battle of Surabaya gitu ya. Ada yang Kerajaan Sriwijaya, itu menarik sekali sih sebenarnya. Kalau mau di develop lebih lanjut ya. Cuman ini udah mulai banyak yang bikin, nah kalian kalau mau bikin harus yang lebih ini ya, mungkin lebih menarik dari itu ya. Ada kalau yang Sriwijaya itu saya lihat gamenya dia story-nya lebih ke strategi game bagaimana kerajaan Sriwijaya itu menaklukkan ya beberapa kerajaan lain. Dia bentuknya kayak strategi yang apa sih civilization ya, dia mau ngikutin civilization kayaknya. Tapi nggak tahu, saya belum tahu sampai sedalam apa ya. Dan kemarin saya juga ketemu di S2 yang bikin itu ya tentang Sudirman. Tapi itu lebih ke pembelajaran sebenarnya, tapi dia bikin bentuknya RPG ya. Role playing game sebagai Sudirman, uh, bagaimana dia ngelawan penjajah gitu ya. Terus battle-nya itu bentuknya battle RPG ya, kayak apa itu namanya turn based ya, turn based battle, kayak Pokemon lah, hadap-hadapan gitu ya. Itu juga menarik, ya bisa dibuat. Nah kalau kembali ke branching tadi ya, kita bahas yang branching coba. Ya, kalau branching itu biasanya ujungnya bisa endingnya bisa beda-beda ya. Ini karakteristik dari non-linear story ya, branching. Ya, jadi endingnya itu bisa beda-beda. Cuman memang artinya ketika Anda mendevelop game ini, Anda harus memastikan apa namanya, ketika endingnya itu pemain bisa mengalami sesuatu yang wah juga gitu ya. Jadi nggak, soalnya ada yang aneh nih, ada yang dipaksakan juga kadang-kadang ya. Jadi terlalu dipaksakan jadi nggak bagus. Karena perbedaan antara linear dengan non-linear story di sini ya. Kalau linear story itu bisa membuat greater emotional power. Jadi artinya gini, karena sudah dirancang plotnya, kan ada plot ya kalau story itu biasa ada plot. Sudah dirancang bagaimana Anda menuju akhir yang sama dengan drama yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi ada drama di situ. Dramanya itu yang dicari sehingga membuat greater emotional power. Nah, sedangkan di branching skenario ya biasanya kan pemain memutuskan ya kemana kemana kemana. Bisa jadi kalau misalkan terlalu terbuka, jadi open ended ya, branching endingnya itu bisa open ended, akhirnya malah jadi nggak bagus, jadi nggak ada emotional power yang begitu besar di situ. Kecuali memang Anda sebenarnya branching tapi closed ya, jadi Anda sebenarnya sudah tahu ini ketika di branch, udah ada, oh saya punya 5 ending sebenarnya sudah saya bikin plotnya. Jadi tetap bisa mencapai yang
greater emotional power di sini. Itu yang perlu jadi perhatian ya. Kalau linear, kadang-kadang Anda menemukan linear story yang branchingnya ada di dalamnya. Ya, itu mungkin ya. Jadi linear tapi di dalamnya ada branching. Sebenarnya ujungnya satu, tapi waktu di tengah-tengah ada beberapa pemilihan yang Anda bisa pilih. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya menuju ke sana juga. Nah, itu bisa jadi kategori linear story sebenarnya. Ya. Nah, di sini karakteristik yang pertama, pemain tidak bisa mengubah ceritanya ya. Jadi tinggal mengikuti di sana. Dan challenges itu bagian dari story. Jadi andai kata branching pun challenges juga bagian dari story-nya juga ya. Anda malah jadi lebih susah. Anda harus merancang sedemikian rupa. Bagaimana ceritanya supaya ketika ke branch yang ini challenge-nya juga sesuai dengan story-nya. Jadi sebenarnya part of juga. Linear stories, less content dan non-linear, iya betul, ini jelas karena Anda harus cuma menyiapkan satu jenis cerita saja ya. Kalau non-linear ya ada, kalau ada percabangan dua, ya 2 kali kan, ya harus bikin cerita. Dan kemudian ini ya, linear stories less prone to bugs tentunya ya. Apalagi di games, jangan sampai ada bugs. Kalau software-software umum ada bugs, nggak ada masalah ya, bisa diupdate terus. Tapi kalau games itu begitu rilis, biasanya minim ya, harusnya sedikit mungkin update-nya. Oke, absurd ya, makanya tadi absurd. Kalau Anda punya branching skenario yang open-ended endingnya, ya bisa jadi absurd ya, kayak nggak, kok aneh sih ini ya. Tapi kalau linear stories ini nggak, karena kita sudah punya plot, ini sama ya, storytelling engine, dia yang mengolah story-nya, abis ngalahin bos ini, maka apa ceritanya, ini maka apa. Ya, kita punya engine yang mengatur itu semua ya. Kalau misalkan di non-linear stories, tetap butuh linear engine, storytelling engine? Iya tentu ya, jawabannya pasti. Sesuatu yang dikelola sama storytelling engine juga. Ya, itu. Oke, non-linear tentunya tadi ya sudah dibahas juga, dia ada percabangan-percabangan. Kemudian ini ada yang sifatnya sesegera mungkin ya, kalau Anda memilih ini maka akan kemana. Ada juga yang bentuknya deferred, itu nunggu ya. Jadi belakangan. Jadi Anda melakukan pemilihan ini, ya udah tetap lanjut, cuma nanti di belakangnya hasilnya berbeda. Ya. Jadi deferred tertunda ya, tertunda. Deferred ini biasanya otomatis sama kumulatif ya, jadi satu. Deferred tertunda karena kita kumulatifkan. Ya, ini Anda juga bisa membuat seperti itu ya. Hasilnya bisa berbeda setelah kumpulan pilihan-pilihan Anda pilih tertentu gitu ya sebelumnya, nanti akan menghasilkan story yang berbeda lagi berikutnya. Ya. Tentunya ada. Nah, di sini pada games, challenge, and choice pada non-linear ini nggak harus berupa kayak tadi ya, ditanya, Anda mau memilih A atau memilih B gitu ya, A atau B. Itu enggak, justru challenge-nya bisa jadi built-in ke dalam branching-nya. Jadi contohnya kalau misalnya ada 2 musuh, Anda mengalahkan musuh yang pertama, yang keduanya lari, nah itu beda cerita, bisa jadi seperti itu. Jadi tergantung challenge-nya. Kalau Anda ngalahin musuh yang pertama, yang kedua, yang pertamanya nggak dikalahkan, nah, maka jadi apa? Nah itu bisa jadi sebenarnya choices-nya itu nggak harus secara eksplisit disampaikan ke user. Anda menjawab A atau B, nggak harus seperti itu. Malah bisa jadi di dalam game-nya ya, apa namanya, jenis pemilihan senjata yang Anda gunakan misalnya contohnya, atau rute yang Anda ambil, jadi sangat-sangat luas ya di sini ya. Jadi di sini maksudnya kategori challenges ataupun choices ya, choices yang tidak eksplisit berupa pertanyaan seperti itu, nggak harus ya. Bahkan itu menjadi bisa membuat pemainnya pengen mencoba lagi ya. Keuntungannya kalau non linear ini, kalau dia tahu bisa mendapatkan ending yang beda, dia akan mau mencoba lagi. Cuman artinya memang ada secara desainnya ya, membuat game desain itu sangat takes time ya, pasti takes time, dan juga effort untuk testingnya lebih tinggi dibanding yang linear story ya, itu udah sangat masuk di akal ya, namanya 2
branch sama satu pasti lebih cepat satu. Ya. Eh, jadi Anda tergantung games yang Anda akan buat, yang Anda akan targeting ya. Kalau yang ada story ini kategorinya masuknya ke hardcore gamer atau casual gamers kira-kira? Menurut teman-teman. Kalau casual itu yang jarang-jarang main ya. Ada lagi yang kategorinya hyper casual ya kalau sekarang ya. Jadi kalau kemarin jarang-jarang main casual, hyper casual itu lebih jarang lagi ya. Cuman berapa detik dia masuk ke games, tak 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 udah dia keluar. Ya. Nah, kalau misalnya bentuknya ada story, ya dua-duanya bisa, ya betul saya sepakat, tapi memang banyak ke hardcore ya. Kenapa? Mungkin engagementnya ya, dia akan lebih secara emosional masuk ke gamenya, ya karena ada ceritanya itu. Nah, dari cerita itu dia biasanya terlarut dan pengen main terus ya, makanya hardcore. Mungkin secara intensitas bermain juga jadi lebih tinggi, keterikatan dengan games, dia ngafal ceritanya juga lebih tinggi. Ya, memang hardcore gamer ya. Tuh. Sebab kalau kita mainnya casual atau hyper casual, bahkan kita lupa ya. Baru bentar udah, oh, tak tak tak, oh ya udah nggak mau lama-lama ini apa sih cerita. Karena kalau ada cerita itu pasti waktu ya, ada waktu untuk melihat narasinya, baca narasinya, ngerti ceritanya. Ya, jadi tergantung permainan Anda. Situ. Kemarin saya ada riset sama mahasiswa tugas akhir ya, dan ini mereka presentasiin tuh hasil game mereka internasional, keren juga, international conference ya, tentang apa yang buta warna itu yang kemarin saya minta kalian bantu isi survei ya. Itu ceritanya itu, jadi mereka bikin gamesnya itu storytelling ya, storytelling untuk color vision deficiency itu yang CVD ya. Jadi ceritanya itu lebih ke naratif mereka, jadi sangat berat di sini ya. Itu mereka bikinnya pakai Unity, tapi kayaknya pakai engine, storytelling engine nggak ya mereka ya? Maksudnya yang udah jadi gitu ya. Banyak kan tuh yang udah jadi. Kayaknya sih mereka bikin sendiri kemarin, saya ingat saya. Jadi di dalam gamesnya itu ada hidden hidden object, kemudian ada puzzles, ya. Kemudian ya ada naratif-naratif paling besar sih di situ, cerita-cerita ya, naratif-naratif. Oke, jadi masih sangat besar juga kok itu ya pasarnya. Tapi memang susah bikin ceritanya. Dan mereka serius tuh bikin ceritanya kemarin. Nah, kemudian bentuk cerita, ini ceritanya ada yang, kalau kita lihat granularity ini, istilahnya granularity ini tingkat kedetilan ya, tingkat kedetilan, detailnya cerita. Jadi ada juga yang bentuknya dibagi dua aja, yang large sama yang small granularity. Kalau yang large granularity itu artinya kalau kita ngelihat grain ya, grain itu apa? Seperti mungkin kerikil kali ya. Kalau kerikilnya itu kecil, maka kerikilnya itu bisa muat banyak. Ya, kita bilang small granularity, ini kerikil di sini ya. Nah, kalau small granularity ini banyak naratif bloknya. Jadi mungkin setiap event akan muncul naratif-naratif, ya, akan muncul cerita-cerita. Kita melakukan apa, muncul cerita. Kita maju dikit, kita ketemu sesuatu, nanti ada cerita lagi. Ya. Jadi ini lebih ke benar-benar games yang banyak narasi ceritanya. Jadi kayak kita nonton film sebenarnya ya. Nah, ada lagi yang kedua, yang large granularity ya. Jadi apa nih, kerikil-kerikil ini lebih besar. Jadi cukup disampaikan di awal ya. Mungkin di ketika opening di games ya, itu ada ceritanya dulu. Oh, ini, udah gitu Anda main. Mungkin di tengah-tengah ada satu kali, sama di akhir satu kali lagi ya, di level tersebut. Ya, itu bisa jadi masuk ke dalam large granularity. Ya, less frequent narrative blocks. Ya, ini dua-duanya punya untuk yang small granularity ini punya pasar sendiri juga ya. Apalagi sekarang apa namanya, sinema ya, sinematografi itu mulai masuk ke dalam video games ya, kalau diperhatikan. Jadi kayak nggak tahu tuh cyberpunk itu, jadi nggak sih keluar? Kayaknya saya cuma ngelihat
trailer-trailernya doang ya, kayak keren ya, ada si Keanu Reeves-nya. Itu saya nggak tahu tuh di dalamnya tuh dia bentuknya story atau open open world gitu ya, belum tahu sih seperti apa. Saya nggak ngikutin. Tapi kalau misalkan itu bentuknya sinematografinya banyak, ya berarti kemungkinan besar di sini small granularity ya. Tapi kayaknya sih itu open ended pasti. Open game ya, open ended game. Oke, ini ada beberapa tips ya, story tips kita lihat coba. Kalau Anda membuat cerita di dalam games, yang pasti harus ada 3 komponen ini. Tanpa games juga, tanpa story pun ini harus ada ya komponen ini. Yang kemarin disampaikan di awal ya, waktu sesi 1, games itu pasti ada goals-nya ya. Jadi kalau digambarkan dari, saya suka kasih ilustrasinya, ini simple banget, bagus. Shapes ya, lebih enak ya. Ya, ini pemain, nggak usah, ini goal-nya ya. Ada goal-nya, kita pasti mau menuju goal itu kan. Di sini. Kita pasti mau menuju goal, ini goal-nya. Untuk menuju goal di game itu harus ada obstacle ya, supaya nggak langsung. Jadi di sini kasih penghalang kan. Ini obstacles ya. Obstacle sama konflik ya. Untuk ini kita terhalang, nah kita harus milih kita mau lewat mana nih. Kita mau ke atas, atau kita mau ke bawah untuk ngelewatin obstacle ini. Atau kita mau lewat ke sini ya. Pokoknya kita ada pilihan di sini kan. Choices. Nah ini choices ini bisa jadi story-nya ya. Atau memang Anda harus melewati ini ya, melewati obstacle ini. Ada babat, Anda kalahin. Tapi umumnya secara ini ya bentuknya ada pilihan di sini untuk mencapai ke story. Tapi kan di games itu pasti ada boundary ya kemarin ya, batasan. Jadi untuk mencapai obstacle, untuk melewati obstacle ini, untuk mencapai goal, Anda boleh lewat bawah nggak? Ke sini nggak? Atau ke atas nggak? Harusnya ada batasan. Nah, batasan itu yang kita buat ya. Sini makanya ada games itu biasanya ada rules ya. Ini rules-nya. Ini shape fill-nya dikosongkan. Ya, ini rules-nya ya. Boundary-nya, area permainannya. Jadi Anda nggak boleh keluar dari kotak ini. Ini aturannya. Ya, seperti itu. Ya, jadi untuk menuju akhir Anda harus main di dalam aturan main di games ini. Oke, jadi goal without obstacles not worth pursuing. Ya pasti nggak asik gamenya, nggak bisa dimainin secara seru. Ya. Anda kalau membuat story pasti itu ya hubungan antara main karakter sama goal. Kenapa karakternya merasa peduli dengan itu? Betul sekali. Kalau nggak ya ngapain? Nggak usah dilanjutin gamenya. Pemainnya nggak usah lanjutin. Terus tadi obstacle-nya apa nih? Apa yang menjadi penghalang? Ya. Ada musuhnya kah? Ada apanya kah di sana? Ya. Ada satu yang menarik ya. Di Corona ini juga, kalau Anda bikin games, pasti banyak yang bikin games ya. COVID ya, tentang COVID-19. Banyak yang bikin games. Mulai dari memory games, mulai dari nembak-nembakin virusnya ya kemarin ya. Ada juga kemarin saya udah kasih ide padahal ke satu mahasiswa skripsi saya tuh, cuman nggak tahu menghilang dia. Semoga sehat-sehat aja ya. Saya bilang bikin games tentang coronanya yang ini aja yang simple ya, misalnya bagaimana dia menyelamatkan lingkungan RT-nya dia gitu ya, lingkungan RT-nya dia dari corona, dari virus itu ya supaya bersih. Jadi ada kepeduliannya di situ ya. Pedulian di situ, nah saya bilang bikin aja gamenya top down. Sebenarnya kan corona itu kayak orang-orang yang terkena corona itu seperti zombie ya, dia nggak sadar gitu ya. Misalnya, cuman kalau di sini kan masih bentuknya manusia, cuman dia infected, ya kan? Gamenya the infected ones. Bisa aja kan dibuat, jadinya dia kayak zombie games. Cuman kita nggak ngebunuh zombinya ya, kita nggak boleh ngebunuh zombinya. Tapi kita misalkan bikin gimana caranya zombinya nggak berkerumun gitu ya, misalnya, atau mengamankan diri kita, itu sangat sangat mungkin. Tapi bukan membunuh virusnya, karena kita nggak bisa bunuh virusnya. Ini nggak kelihatan ya virusnya ya.
bisa dibikin cerita. Jadi tadi ada hubungannya apa nih? Misalnya dia mau menyelamatkan dirinya, misalnya menyelamatkan dirinya itu boleh. Ya. Ada ceritanya menyelamatkan diri. Banyak ya games yang modelnya kayak gitu, kayak uh, escape apa namanya ruangan beracun, gas beracun. Ya. Itu juga salah satu bentuk kan. Goalnya dia harus menyelamatkan dirinya. Karakternya care about it, iya kalau misalnya karakternya mati, selesai gamenya kan. Obstacles-nya tadi kalau escape room berarti ada waktu di situ, kemudian ada yang pasti berpacu dengan waktu ya. Waktunya itu bisa jadi dibentuk dalam bentuk racun atau apa, atau misalkan akan tertutup cave-nya kalau kita ada di dalam cave. Kalau misalnya ada di pesawat luar angkasa kita harus escape ke escape pod ya, berarti mungkin pesawatnya rusak lama-lama meledak. Jadi waktu sebenarnya bentuknya waktu, cuman manifestasinya itu dalam bentuk yang lain ya. Nah, kalau ada obstacle tadi, obstacle itu bentuknya apakah environment-nya? Kalau tadi saya sebutkan environment ya. Apakah memang ada antagonis, ada karakter juga ya, manusia ataupun apapun itu ya. Manusia, monster juga bisa, tapi berperan sebagai antagonis. Ya. Yang itu masuk ke dalam obstacle ya, kita bilang. Ada hubungannya nggak mereka? Ya. Kalau misalnya di game tadi apa namanya yang Corona itu mungkin protagonis sama antagonisnya apa? Antagonisnya virusnya, atau bahkan orang-orang yang lagi di luar itu jadi antagonisnya. Tapi mereka nggak tahu gitu ya, nggak aware tentang itu. Misalnya bisa aja kan antagonis juga jadi. Jadi antagonis itu sebenarnya virus, tapi obstacle-nya orang ya. Jadi antagonisnya di belakang obstacle. Ya bisa juga. Nah, apakah obstacle ini semakin sulit atau tidak ya ketika kita misalnya berpindah level dan sebagainya. Ini bisa dirancang sedemikian rupa ya, bentuknya paling ideal itu kan memang akan meningkat ya, gradually increase. Tapi tadi yang dulu juga sempat disebutkan, apakah increasing-nya itu linear atau eksponensial ya, itu Anda bisa rancang. Karena pasti pemainnya pun akan grow ya. Jadi bagaimana caranya Anda balancing antara pemainnya grow tapi musuhnya juga grow. Ya, supaya nggak terlalu mudah jadi. Kalau itu masuk ke dalam core mekanik ya, game balancing core mekanik. Oke. Ada juga banyak ya yang memasukkan puzzle ya di dalam adventure game, RPG games. Itu juga salah satu bentuk obstacle ya, teman-teman. Dan itu sering kali digunakan. Jadi puzzle itu masih menjadi bentuk yang ini ya, bentuk yang disukai sih harusnya kalau di apa namanya storytelling game, salah satu bentuk obstacle-nya. Kayaknya dari zaman dulu deh, zaman saya main RPG masih di Super Nintendo ya, kayak waktu itu ada RPG di Nintendo, ada kayak RPG ya. Oh ada Zelda, kayaknya zaman dulu Zelda masih di Nintendo ya. Zelda itu juga udah ada puzzle. Ya. Jadi itu kayaknya udah salah satu bentuk obstacle yang pasti digunakan lah ya, sampai sekarang masih digunakan walaupun di reuse ya nggak ada masalah ya, itu kan challenge, setiap orang pasti pernah ada aja yang belum pernah ketemu menggunakan apa menyelesaikan puzzle tersebut. Oke. Dan ini ya biasanya kalau protagonisnya itu kalau ceritanya bagus katanya protagonisnya itu harus berubah ya, terus seperti naik level lah, paling bentuknya yang paling gampang naik level, protagonis transform ya, transforming in order to overcome the obstacle. Jadi memang harus naik level supaya bisa mengalahkan musuh berikutnya. Itu paling bentuk yang paling gampang ya, yang paling gampang. Oke, di sini ada lagi simplicity and transcendence. Transcendence itu naik
semakin meningkat ya, naik ke the next level ya gitu ya, naik peningkatan gitu ya. Simplicity and transcendence, apakah dunia yang Anda buat itu lebih simple dari dunia nyata? Apakah ada waktu di sana? Apakah ada dimensi waktu? Apakah ada dimensi fisik? Dimensi fisiknya seperti apa? Ya. Kalau di dimensi fisik, mungkin kalau Anda eksplorasi dunia nyata, dunia kita ya, Anda berlari dari satu titik ke titik lain, itu akan capek. Tapi kalau di games, apakah Anda ada efek kelelahan itu ya? Kalau lari, apakah ada kelelahan atau tidak ada kelelahan? Ya, Anda bisa buat, apakah ada waktu di sana, ada siang malam, atau nggak ada waktu sebenarnya di sana. Ya, waktu di sini maksudnya konteksnya siang dan malam ya. Atau juga bisa jadi bentuk manifestasi lain ya. Waktunya mungkin 1 detik di dunia nyata itu sama dengan misalkan 1 jam di games Anda. Nah, itu Anda harus buat rancang seperti itu yang sesuai dengan konteks cerita Anda ya tentunya. Kalau di RPG ada day and night, biasanya ada ya. Dulu game-game RPG yang saya mainkan, kalau kita mau mengisi health dan sebagainya lah ya, statistik kita di full-kan lagi, itu biasanya kita masuk ke inn ya, penginapan. Tapi penginapan, kalau kita masuk ke penginapan, kita tidur di sana, kita full ya, recovery semuanya, itu dianggap ada day and night ya. Tapi kalau kita nggak masuk penginapan, nggak ada day and night, lucunya di situ ya. Tapi nggak ada masalah ya, itu kan lebih simple daripada dunia nyata. Nah, kemudian transcend power, peningkatannya itu dia, ada yang diberikan nggak ke pemainnya? Apakah dengan peningkatan itu, halangannya jadi lebih mudah nggak malah? Ya, malah jadi, kok naik level malah jadi lebih gampang gitu ya. Nah, lebih gampang untuk yang mana? Untuk yang udah lalu atau untuk yang udah depan? Yang salah itu kalau udah masa depan ya, yang lebih harusnya jadi challenge malah jadi hilang, jadi nggak ada challenge. Jadi ini tolong diperhatikan juga, pasti teman-teman udah aware tentang ini. Ya. Nah, dengan adanya ini, apakah pemain ini kombinasi dari tadi ya, dunianya disederhanakan, kemudian peningkatan kemampuan pemainnya ini juga sudah di setup gitu ya oleh kalian, bagaimana cara dia naik level dan sebagainya. Apakah ini semacam memberikan kepuasan ya, fulfillment buat pemain nggak gitu ya? Buat pemain ada kepuasan tertentu nggak? Memang kadang-kadang ya pasti ya seneng ya ketika kita naikin kemampuannya, misalnya kita collect item, ngumpulin item, atau kita ngalahin musuhnya, ngumpulin experience gitu ya. Begitu naik pindah ke level berikutnya yang lebih susah, kita akan ngerasa ini jadi lebih gampang ngalahin musuhnya. Ya, walaupun tetap menantang. Jadi fulfillment di sini ya. Ini untuk mendapatkan ini ya Anda harus testing ke pemain ya. Tentunya dibilang play testing ya. Karena kadang-kadang apa yang kita rancang, apa yang ada di pikiran kita sebagai pengembang games, pembuat games, itu harusnya disampaikan. Kita coba pengen tes hipotesis kita, itu kita bilang hipotesis ya. Hipotesis kita kayaknya ini menyenangkan nih buat pemain, sudah oke. Nah, kita perlu play test di sini. Ya, apakah 2 komponen atau dengan komponen yang tadi yang sebelum-sebelumnya ada goals-nya, ada obstacles-nya ya, ada protagonis, antagonis, itu menarik ya. Itu harus di play test. Dan ini ya, hero's journey, ya pasti ada klisenya di sini ya. Anda akan jadi seorang hero, ya, heroik, yang biasanya kan ada development-nya ya, dari masih belum apa-apa, terus naik ke level 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau ada yang mau bikin story kayak kayak cerita One Punch Man ya. Dia emang dari dasar udah udah powerful ya, udah imba ya. Nggak ada yang bisa ngalahin dia. Tapi kalau bikin gamenya One Punch Man, kalau kita mainnya langsung jadi si Saitama-nya juga nggak seru ya. Pasti musuhnya kalah semua. Ada yang baca gak komiknya di sini? Atau nonton manganya? Itu sebenarnya bukan Saitama-nya ya ceritanya ya. Lebih ke cerita musuhnya dan cerita teman-temannya kalau menurut saya.
Si Saitamanya ceritanya dikit-dikit aja. Ini cuman dia belanja, kemudian dia ketemu musuh, ditonjok, selesai. Gitu doang ceritanya. Jadi kalau mau bikin game ya bukan Saitamanya yang jadiin karakter heroiknya ya. Di situ. Ya, tapi ini story-nya similar structure ya. Jadi silakan dipergunakan perspektif ini ya dalam membuat heroic story. Strukturnya gimana untuk heroic story atau heroic journey ya, hero's journey? Hero's journey itu biasanya dia nggak tahu backgroundnya dia apa ya, tiba-tiba dia ditugaskan atau mendapatkan pedang suci atau apa gitu ya. Anda harus menyelamatkan dunia, klise ya ceritanya ya. Ya, jadi ini lanjutan-lanjutannya tadi hmm, tinggal pertanyaannya kapan sih kita harus bikin story? Kapan kita harus bikin story? Ya, detailing story-nya mungkin nggak perlu sampai di awal ya, nggak perlu di awal Anda langsung buru-buru buat story-nya. Anda mungkin bisa bikin uh, garis besarnya dulu. Oh ini ada jagoannya, terus ada musuhnya, terus ada jagoannya mau ngapain, menyelamatkan atau apa gitu ya. Ada goal-nya di sana. Jadi 3 komponen itu, ada goal, ada player, di tengahnya ada musuh. Selalu 3 itu. Ya, 3 itu. Oke. Okay? Atau ada obstacle-nya dulu diceritakan di awal ya. Ada dulu yang bilang storytelling itu bisa ditukar-tukar sih katanya. Obstacle-nya dulu diceritakan di awal. Kalau Anda berhasil meng-overcome obstacle itu, maka Anda akan mencapai goal. Ya selalu begitu gitu aja muter-muter ceritanya ya. Plotnya dibalik-balik. Ya. Kemudian biasanya kalau misalkan gamesnya itu RPG, adventure atau apapun itu ya harusnya. Kecuali sport game masih perlu peta ya, pemetaan. Tetap sih ya, hampir semua games pasti ada map karena kita butuh spasial ya, dimensi spasial. Spasial itu ada tempat ya, space. Jadi biasanya ada bentuk peta ya, ada bentuk pemetaan, bentuknya peta, entah 2 dimensi, 3 dimensi. 3 dimensi pun Anda akan kesulitan, pasti Anda akan jatuh-jatuhnya bikin 2 dimensi dulu petanya ya. Pemetaan, di situ nanti baru Anda uh, implementasikan mau jadinya 3 dimensi, 2 dimensi, atau 2,5 dimensi, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dengan adanya peta, ini akan membantu Anda dalam merancang story. Ya. Saya dari satu titik ini, saya akan menuju ini, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, jadi plot plot ini adalah bagian dari story. Ini plot yang kita bilang plot. Nah, di sini di dalam advancing plot ini story-nya ini dibagi-bagi, pasti dibagi-bagi untuk menuju goal ya, menuju objektif. Di dalam plot tersebut ada tantangannya. Ya, tantangannya di mana di dalamnya itu pasti menjadi sebuah perjalanan, dan di dalam perjalanan itu pasti harus ada dramanya kalau Anda main dalam bentuk story. Game apapun itu sih sebenarnya ya, yang bentuknya arcade games juga bisa ada story-nya, dan di dalamnya ada dramanya, bisa-bisa aja dimasukkan ke situ. Ya, jadi perjalanan sama drama. Kenapa perlu drama? Kenapa perlu klise? Kenapa nggak serius-serius aja? Ingat ya, kembali ini adalah sebuah games. Games itu ujung-ujungnya adalah untuk faktor pleasure ya, kesenangan. Jadi dan fiksi, biasanya fiksi ya. Jadi nggak masalah Anda masuk-masuk seperti ini. Dan apakah Anda semuanya yang bisa berbakat menjadi seorang storyteller? Nggak semua ya. Jadi saya bukan seorang storyteller yang bagus, tapi ada teman saya yang bagus dia bikin storytelling ya. Jadi ini bakat ya, bakat membuat storytelling. Ya, jadi memang kalau games itu kalau Anda punya tim,
akan lebih baik ya, perspektifnya bisa beda-beda. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan. Oke. Klise judicious ya. Coba. Judisi itu apa sih? Ini coba saya lihat. Judisi. Mana sih ini? Wish. Sorry ya, ini saya nggak biasa pakai laptop ya. Bingung. Kontrolnya beda. Oh, yang ini ya. Judiciously. Kalau klise kan kita tahu ya. Klise itu lebay ya. Agak-agak lebay. Kayaknya nggak masuk di akal. Too good to be true. Klise itu sebenarnya. Kemudian judiciously ini kalau definisinya, coba ya, saya juga nggak terlalu awam dengan istilah ini. The way that it shows reason and good judgment. Oh, judgment. Jadi Anda harus memutuskan menggunakan klise ini secara baik ya. Ini judgment ya. Jadi Anda putuskan. Dengan baik kapan menggunakan unsur klise ya. Tapi kalau nggak tahu ya, klise ini kalau di Indonesia klise itu bukan ya? Oh, salah. Klise ya, atau too good. Lebay ya. Kadang lebay ya. Saya bilangnya klise ya. Klise. Oh iya benar, klise di Indonesia klise juga ya. Jadi di sini ya klise. Misalnya klise yang tadi saya bilang, contohnya menyelamatkan dunia. Ya, menyelamatkan dunia ini udah salah satu bentuk klise ya. Klise. Perlu nggak kita pakai lagi di dalam games kita? Menyelamatkan dunia. Mungkin nggak ya. Tapi yang lebih gampang kan misalnya kalau nggak terlalu klise ya, walaupun ada klise juga. Menyelamatkan diri sendiri. Itu klise nggak juga sih. Ya. Contohnya yang tadi game-game apa Among Us itu klise gak sih? Kayaknya kemarin kalian menyebutkan ya waktu di kelas besar, banyak yang saya baca ngomongin Among Us. Saya nggak sempat main saya. Itu klise gak? Menyelamatkan diri sendiri. Enggak ya, nggak terlalu ya. Malah jadi orang-orang kayaknya suka ya. Harus mencari impostornya yang mana. Ya. Tapi ini hati-hati dalam menggunakan ini. Tapi nggak ada masalah juga lah ya. Ya, misalnya menyelamatkan dunia dari monster, ya itu biasa kan. Tapi di dalam game, ya biasa juga. Bisa aja. Cuman jangan overuse banget. Tapi ujung-ujung bisa kalau games itu memang ya kalau ada story pasti menyelamatkan umat manusia ya. Atau menyelamatkan alam. Kan bisa juga ya. Games-games zaman sekarang yang Go Green. Ada, ya teman-teman pasti tahu ya efek pemanasan global. Mungkin malah bisa jadi itu yang kalian angkat ke dalam games kalian. Bagaimana kalian itu menanam tanaman, misalkan farming ya, farming. Tapi bagaimana farming itu nggak menghasilkan efek gas rumah kaca. Ya, ternyata kalau saya baca kemarin untuk peternakan sapi itu justru malah menghasilkan efek gas rumah kaca yang lebih besar. Ya. Dari apanya? Dari itunya ya, tinja sapi itu ya, itu ternyata menghasilkan gas yang berbahaya juga ya. Dan kalau kita punya farm peternakan sapi yang besar, kalau itu nggak diolah dengan benar, ya tinja-tinjanya itu jadi pemanasan global, salah satu kontributor. Ya. Jadi bisa jadi Anda bikin games-games yang temanya seperti itu ya. Bagaimana caranya farming, tapi kalau ininya harus diolah lagi, ada temanya ya. Misalnya sapinya kalau di games kan mungkin sapi nggak ya, nggak buang air dia.
Ya dia cuma menghasilkan aja. Tapi mungkin kalau Anda mau melihat dari perspektif yang lain, oh justru, oh saya mau bikin farming yang lebih simulasinya lebih seru Pak. Gitu. Tetap ada klisenya ya, menyelamatkan dunia, menyelamatkan apa, mengurangi efek pemanasan global. Tapi dari game farming misalnya. Menarik sih, apalagi Indonesia kan salah satu negara agraris ya. Mungkin bisa jadi Anda buat. Gitu. Atau Indonesia terkenal dengan apa? Negara kepulauan. Apa itu? Nenek moyangku seorang pelaut. Ada lagunya kan? Tapi ada gak games-games ya? Tentang pelaut-pelaut itu. Mungkin bisa jadi ya. Bisa jadi kalau teman-teman punya ide, kayaknya bisa nih dibikin uh, bentuknya mungkin bukan RPG ya. Bukan adventure, tapi ke strategi games ya. Yang farming dan sebagainya. Kayak farming gitu ya. Tapi di laut misalnya. Ada campaign-nya. Kan seru juga ya. Mungkin kalau tertarik ada yang punya story ingin dilanjutin, dimulai dari sekarang. Yang mau tugas akhirnya nanti ya membahas games, dan juga tugas akhir itu saya lompat lagi nih ke skripsi jadinya ya. Skripsi itu yang diuji salah satunya bukan cuma oh Anda bisa bikin games, tapi apa meaning dari games itu? Apa yang mau disampaikan? Apa objektifnya? Apa yang mau diukur? Apa pesan moral yang mau diangkat? Misalnya gitu ya, kalau ada perspektifnya dari psikologisnya. Bisa itu diangkat. Ya, ada story-nya juga, di sana ada challenges-nya. Story, challenge, goal. Ya, semoga menjawab ya untuk klise judiciously ini ya. Klise judiciously ya benar. Jadi Anda tetapkan, putuskan dengan baik. Oke, untuk conversation ini Anda harus siapkan pastinya ya. Bentuk-bentuknya ini bisa jadi ada dua bentuknya. Ada bahkan ada tiga ya sekarang ya. Kalau yang populer itu sekarang itu in-game movie ya. In-game movie, jadi udah ada kamera-kameranya diatur, dia bisa langsung diskusi di sana, ada ceritanya, karakternya satu dengan yang lain, saling berhadapan-hadapan, ada kameranya. Jadi dalam bentuk natural language di sini ya. Atau bisa juga kalau Anda mau buat yang lebih sederhana, bisa jadi bentuknya tekstual saja. Ya. Misalkan kalau di gamesnya di sepertiga di bawah screen itu ada panel ya, di dalamnya ada teks yang bisa dibaca dan diikuti panduannya, itu scripted ya, bisa dibuat seperti itu. Atau ya gabungan, jadi ada teksnya, ada in-game scenario, kemudian ada narasinya, ada audionya di sana disampaikan ya. Itu akan memberikan efek yang lebih bagus tentunya ya kalau ada audio, ada orang yang ngomong, itu rasanya berbeda dengan Anda langsung baca ya. Jadi berasa lebih di-guide ya, berasa lebih dipandu dalam games ya. Jadi untuk membuat ini, scripted conversation, dialogue trees, ini lumayan kompleks teman-teman ya. Saya pernah dapat satu, cuman nggak ada ini komputer pinjaman. Di komputer saya itu ada yang bikin dialogue trees seperti ini sampai, ini buatnya pakai Excel jadinya, saking banyaknya ya. Itu untuk membuat itu kurang lebih ada 300, kalau dikonversi dari dialog tree ini ke dalam slide gitu ya, kalau kita punya kertas, kita notes gitu ya, itu bisa sampai jadi 300-an notes ya, scripted. Jadi kalau di sini, kalau di titik ini dia pindah ke bawah, ada branching, ada dua, terus dari dua dia pilih ini kemana. Itu harus dibuat ya, scripted kayak di sini. Dialog trees ini. Jadi ini bukan pekerjaan mudah ya untuk buat ini. Dan itu nanti kapan dialog tree-nya itu keluar, tadi ya yang di awal. Mana ya? Yang di awal yang di sini ya. Ini dia nih. Kapan dialog tree itu, yang mana yang harus dia keluarkan, itu tugasnya storytelling engine biasanya. Ya. Jadi di dalamnya storytelling engine itu ada dialog tree. Dialog tree-nya sebelum dibikin, dibuat dulu, disusun dulu pakai Excel. Kalau udah jadi, udah fix, bener ya ini ya, approve ya, baru kita eksekusi ke dalam storytelling engine. Karena tanpa itu Anda akan ngerombak-rombak lagi kalau ada yang salah. Ngerombak code-nya lagi.
Atau kalau misalnya ada visual tool-nya, ya Anda harus merubah visual tool-nya juga. Jadi lumayan panjang ceritanya itu ya untuk memperbaiki ini ya. Kalau scripted-nya belum pas. Jadi silakan dipastikan kalau Anda membuat story game yang menggunakan story, ya, pastikan dengan baik itunya conversation dialog trees-nya. Nah, kapan Anda mulai membuat? Biasanya di awal ya. Di awal Anda buat garis besarnya, kemudian kalau sudah misalkan Anda pitching ya, Anda pitching, terus dapat modal dan sebagainya, ataupun Anda memang indie ya, indie developer benar-benar mau lanjut gitu ya, mau lanjut, ya udah langsung bikin second major stage of the game, jadi di bagian elaboration. Kalau ditanya game itu, teman-teman yang dapat mata kuliah software development nggak? Software Development Life Cycle, SDLC. SDLC, ada yang dapat nggak? SDLC, ada berapa jenis SDLC itu? Software Development Life Cycle. Ada berapa macam? Ada yang namanya waterfall, itu pasti tahu ya waterfall ya. Waterfall. Terus ada yang namanya iteratif, ya, iteratif model. Kira-kira kalau di games itu jatuhnya yang mana ya? Kalau Anda mengembangkan game itu kan pasti software ya. Ya perangkat lunak kan dia, software ya, piranti lunak. Kalau membuat games kira-kira pakainya yang mana ya? Ada yang ini nggak? Ide aja mungkin kayaknya jatuhnya di ini deh Pak. Atau pakai metode yang sekarang yang lagi populer, agile, sprint, mungkin ada yang pernah ikut ya, apa namanya workshop tentang sprint, apa games menggunakan sprint. Mungkin harusnya agile sih Pak. Kalau nggak ada yang tahu ya, atau ada yang tahu nggak sprint? Sprint saya tahunya lari Pak. Nah, oke. Silakan dicari ya. Kalau di games itu development-nya menggunakan metode apa? Coba dicari ya. Agile masih di software engineering. Iya, agile itu cepat ya, agility ya. Kalau di games tuh kalau karakter punya agility yang tinggi apa? Kalau gamesnya itu uh, model RPG mungkin ya, yang battle gitu, kalau Anda punya agile apa? Agility-nya tinggi, musuhnya kalau ngehit kita sering miss ya musuhnya ya. Nggak kena, shoot gitu ya, nggak kena. Kalau di RPG ya. Kalau games-game yang bentuknya ya mungkin yang bentuknya stealth game gitu ya, dia cepet ya, larinya lebih cepet, gak ketahuan gitu ya, lebih tinggi. Kalau misalnya agile di software engineering apa artinya? Kalau agile di software engineering itu cepet ya, cepet cepet juga, sama tetap cepet, ngomong konteksnya cepet, cepet delivery ya, cepet delivery, cepet berubah, selalu dua itu, cepet delivery, cepet berubah. Artinya kalau ada sesuatu yang baru, dia harus bisa dengan cepat diadaptasi dan dideliver. Sedangkan kalau konteksnya di apa namanya di games, apakah Anda bisa sesegera itu? Kayaknya agak sulit ya. Kalau di games itu Anda dengan cepat merilis game. Kalau agile itu salah satunya sprint ya. Kalau sprint belum pernah dengar, oke. Sprint, SPRINT ya, sprint, lari. Sprint itu salah satu metode dalam agile ya. Agile itu banyak, ada extreme programming, pair programming, ya, sprint. Itu cuma 2 minggu teman-teman. 2 minggu. Jadi begitu Anda punya konsep, eksekusi, deliver 2 minggu. Tapi ya memang kecil, skopnya kecil-kecil. Jadi dibuat misalkan 3 modul, deliver. 3 modul, deliver. Kalau games bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Jadi udah otomatis nggak mungkin. Jadi kalau ada yang ditanya nanti, ketika misalnya skripsi, tugas akhir ada yang bikin menggunakan membuat software,
berupa games, jangan sekali-kali nanti Anda buatkan dalam bentuk sprint. Ya. Iya, bagus. Pertanyaan bagus. Yang UTS kemarin termasuk sprint dong. Iya, benar ya. Makanya saya kemarin kan sampaikan, nggak perlu sampai membuat the whole project ya, mulai dari nol. Nggak harus, saya nggak ada yang mewajibkan Anda membuat dari nol ya. Jadi Anda boleh mereuse game lain, cuman tetap ada porsi yang Anda bikin sendiri. Ya. Coba deh Anda lihat-lihat game Anda ya. Yang nilainya benar-benar nggak bagus, itu berarti kemungkinan besar memang dia nggak ada code-nya sama sekali yang dimodifikasi, cuma diambil, terus dibikin GDD-nya, terus di-upload. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Tapi bagi teman-teman yang nilainya lumayan bagus-bagus tuh, ya, nah itu berarti memang ada porsi yang cukup relevan yang sudah dibuat. Tapi kalau misalnya ada yang ngerasa perlu klarifikasi, silakan ya. Silakan aja, nanti kan Anda bisa PM saya ya, di WA aja. Oke, seperti itu. Sprint, kenapa dimungkinkan bisa, kok Pak, di software yang lain kayak pengembangan software non-games bisa pakai sprint ya, 2 minggu kelar. Itu karena ada yang namanya konsep reusability ya, di games, di games lagi. Di software itu Anda pasti pernah dengar ada istilah do not reinvent the wheel ya. Jangan menciptakan kembali sebuah roda, karena roda itu udah diciptakan, Anda tinggal pakai rodanya, Anda develop software, mendevelop mobil ya, yang lebih bagus. Di software juga sama. Jadi kalau Anda membuat software apa misalkan web gitu ya, halaman web yang bagus, apakah Anda benar-benar harus bikin dari nol webnya? Atau Anda bisa pakai komponen-komponen yang udah ada, kan form bentuknya kayak gini, oh ya tinggal modifikasi, pakai modifikasi. Jadi bisa cepat. Nah, di games juga mungkin sekarang pelan-pelan arahnya ke sana sih. Ya. Banyak yang menyediakan, oh ya ini udah ada package ini, udah ada package ini. Ya, tapi tetap harus ada porsi yang otentik dari Anda. Otentik itu beda. Ya. Anda bikin sendiri nggak lagi, nggak kayak ya Anda tinggal pakai aja. Karena itu akan jadi sama yang lain. Ya, harus ada authenticity-nya di situ. Authenticity-nya apa ya? Story, thank you ini dari Elton ya, sudah men-share. Benar sekali ya di sini bentuknya. Jadi kalau Anda ngelihat dari link yang dikirimin Elton, itu prosesnya mirip seperti waterfall ya. Waterfall walaupun dia ada sirkular ya, dia muter. Nah, itu namanya kalau di SDLC itu namanya iteratif waterfall ya. Jadi setelah turun, dia ngulang lagi, ada waterfall lagi, ada waterfall lagi, ada waterfall lagi. Ya. Tapi biasanya sih jarang juga ya yang iteratif begini ya. Biasanya kalau kita udah mulai dari satu story sampai selesai, itu benar-benar harus dirancang sampai selesai, kita nggak ada iterasi lagi. Biasanya gitu. Ya. Jadi udah sampai selesai ya. Mungkin nanti kalau ada story lagi, itu udah games yang berbeda lagi. Maksudnya game selanjutannya mungkin ada apa? Yang pertama, yang kedua, itu udah beda games lagi. Ya. Jadi di sini tahapan-tahapan yang di awal ini yang berat. Oke. Kalau yang ini sindrom yang dimiliki oleh author. Nah, ini saya juga masih belum terlalu get the idea banget ya. Nanti saya coba explore lagi. Nanti saya share di forum. Ini kayaknya sih lebih ke pembuat ceritanya ya, storytellernya. Jadi author ini pembuat cerita. Kalau pembuat cerita itu atau penulis ya, biasanya penulis ini punya beberapa sindrom. Jadi nggak tahu nih, saya belum dapat konteksnya sih ya. Yang nanti ini bagian ini saya akan coba cari tahu dulu. Ya, saya akan baca lagi lebih dalam. Maksudnya apa sih? Jadi saya nggak berani say much about this, takut salah. Jadi ini saya skip dulu ya. Ini utang saya untuk itu. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau berbagi pemikiran, maksudnya apa ya sindrom ini ya?
Sindrom ini nggak selalu negatif ya, ternyata ya. Kalau dilihat sih frustrated, mungkin dia kehabisan ide kali ya, kehabisan ide. Nanti saya cari tahu lagi nih di sini. Episodic delivery, unlimited series nggak selesai-selesai, oh kayak sinetron dong ya, nggak selesai-selesai. Atau ada juga yang limited series, ya, serials. Serials ini biasanya lebih panjang tapi ada akhirnya. Limited berarti benar-benar sangat sedikit ya. Mungkin cuma berapa 5 seri udah selesai. Ya, kalau limited series ini saya suka ketemu di kalau di movie ya, bukan movie sih, di movie ya sebenarnya movie tapi yang limited. Contohnya itu kayak di Discovery ya, bukan Discovery apa ya? HBO ya, HBO mereka suka rilis limited series, cuman 5 seri udah selesai. Ya. Serial ini relatif lebih panjang. Unlimited ya ini tipikal sinetron Indonesia ya, nggak selesai-selesai, nggak ada endingnya. Nah yang ini untuk frustrated author syndrome nanti saya cari tahu dulu ya. Untuk itu. Oke, sekarang untuk games ini saya nggak terlalu fokus ke sini. Coba Anda dalam waktu mungkin 10 menit, 20 menit, coba sharing 10 menit ya, 10 menit. Cari-cari tahu dulu nanti. Silakan dicari tahu. Game story yang menurut teman-teman sangat berkesan buat kalian. Ya. Mungkin boleh kasih reference di internet kalau ada artikelnya ini tentang apa, ini sangat berkesan buat kami, buat saya gitu ya. Dan coba dilihat dibagi-bagi plotnya ya di sini ya, sesuai dengan ini. Goals-nya apa, obstacles-nya apa, konfliknya apa. Ya, terus bagaimana pemain itu transcend dari awal sampai ke mungkin yang nggak usah sampai akhir juga sih. Bagaimana dia transcend-nya atau peningkatannya itu seperti apa si pemainnya. Simplicity-nya misalkan dari tadi ya, dunianya seperti apa, dimensinya, 5 dimension of games-nya itu apa gitu ya, silakan coba. Nggak harus 5-5-nya disebutkan. Ya, kalau ada emotional, ada cultural, ada yang cukup yang misalkan spasialnya ya. Ini gamenya 2 dimensi atau gamenya 3 dimensi. Kemudian time-nya seperti apa, relatif atau nggak ada time di situ. Silakan dicoba disebutkan. Jadi tadi goal, obstacle, konflik. Kemudian dimensinya gimana, kemudian transcendence-nya seperti apa, hero journey-nya ya, hero journey-nya. Dalam hero journey-nya itu pasti dia akan mengalami transcendence, ya, peningkatan seperti apa. Klisenya ada nggak? Nah itu ya. Kalau klise ini biasanya hubungannya sama hero journey sama goal. Ya, hero journey sama goal. Coba deh, masing-masing boleh, nggak harus semuanya ya, yang bersedia sharing di waktu yang ada ini untuk melakukan coba sharing mengenai game story yang pernah Anda mainkan, yang Anda rasa berkesan, dan coba disebutkan faktor-faktor yang tadi ya, faktor-faktor dalam ceritanya. Silakan waktu dan tempat saya serahkan ke teman-teman. Coba kalau mau dibuat dalam bentuk teks dulu silakan, atau PowerPoint dulu di komputernya silakan. Ini akan, kalau ada yang bersedia ya, saya akan tandai. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, silakan ya. Visual novel iya, tentu itu malah lebih lebih storytelling heavy ya itu ya, sangat sangat berat di story itu pasti. Seneng ya Dimas ya sama visual novel ya. Silakan ya kalau ada yang mau speak up. Disiapkan saja, mau pakai PowerPoint boleh, pakai TXT boleh. PowerPoint aja kali ya. Anda tinggal screen apa? Capture, print screen, masukin gambarnya, taruh dalam PowerPoint. Ya, terus masukin ini karakternya ini. Ya, atau saya contohin paling simpelnya ini.
Second. Push right. Di sini gamenya tentang apa ya? Mario misalnya, atau Zelda deh, saya kesan Zelda. Zelda, terus saya cari di internet gambarnya. Oh enggak, bukan. Yang paling berkesan buat saya itu bukan Zelda. Ada yang pernah main ini nggak? Pernah, Pak. Yang pernah main nggak? Castlevania pernah, Pak. Sampai ada ceritanya juga di apa namanya? Netflix ya? Ya, Netflix ada di sampai Netflix. ya, wow juga sih itu. Ini berkesan nih ceritanya. Gamesnya juga ya. Ini dulu gamenya game PS. Ini goalsnya apa? Dulu goalsnya itu bukan menyelamatkan dunia dia. Tunggu bentar. Iya benar-benar menyelamatkan dunia. From evil ya, the evil. Obstacle-nya moving castle. Namanya bukan sih ini. Oh, ya. Ini ada banyak ya, undead, terus ada apa lagi ya? Monster. And so on ya. Nah, tolong dibuat kayak gini. Ini evil-nya kebenaran Dracula ya. Evil-nya Dracula. Who is Dracula? His father ya. Ini pemainnya. Characters. Jadi bapaknya dia nih ceritanya dia juga vampir. Hero-nya ya. Half-Blood. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya ya. Coba disusun dulu sampai 10.50 ya, sampai 10.50 ya. Tolong dibuat itu. Nggak harus semua ya, mungkin hanya satu orang ya yang bisa sharing di sini. Yang kira-kira hasilnya baik, ya mungkin saya akan berikan tanda ya, penanda. Ada reward-nya ya tentunya ya. You will be rewarded. Ternyata di sini hero-nya nanti ketika di game ini hero-nya itu bukan dia aja ternyata. Jadi ada bonus lagi nanti. Kalau kita bisa menyelesaikan game ini nanti ada bonus ya. Sekarang nanti ada saya lupa namanya Richter kalau salah saat ini ya. Vampire Hunter. Ini after completing the game. Game 200 more than 100%. Jadi di dalam game ini uniknya dia ada persentase teman-teman. Jadi
tadi apa namanya, Transcendence ya, Hero's Journey ya. Yang lebih panjang ya, Hero's Journey-nya. Nah, ini bisa Anda ceritakan ya, Hero's Journey-nya dia menemukan kastilnya, Dracula-nya hidup lagi. Nah, ini kalau yang ini seingat saya dia ada cerita sebelumnya, jadi ada apa namanya, ada backstory sebelum itu ya, sebelum seri ini. Dan main sudah begitu ini si Alucard ini udah sakti. Tuannya di malaikat maut. Nah, kayak gitulah ya ceritanya. Dia harus memulai dari nol lagi. Nah, ini bentuk-bentuk ya, plot ya, ada plot dan sebagainya bisa kelihatan dari sini, tapi walaupun secara garis besar, tapi harusnya Anda dapat get the idea ya, Hero's Journey-nya ini. Mungkin seperti itu. Coba silakan dibuat. Kalau Anda mau lebih detail ya silakan, nggak apa-apa, cuman dilihat waktunya aja. Ya, kayaknya sampai 10.50, jangan terlalu banyak, tapi secara garis besar udah cukup. Ada yang nonton Netflix-nya nggak? Ada yang sempat nggak nonton? Sempat nonton. Udah kebanyakan tugas ya, nggak sempat nonton. Oke. Nah, sini ada puzzle juga ya. Saya ingat di dalam game ada puzzle. Puzzle bukan ya? Iya, puzzle sih sebenarnya, puzzle ya. Puzzle. Oke, silakan ya. Jadi dibuat dulu, dicari yang bagus. Saya nggak akan menjudge untuk benar salahnya, karena mungkin bisa jadi game yang Anda sebutkan itu saya nggak tahu ya, karena saya bukan pemain game yang rutin. Ya. Tapi saya pengen tahu aja kalian bisa mendeskripsikan nggak? Pasti bisa lah ini. Dan ini akan saya tandai nanti. Ya, Anda dapat reward pasti. Oke, kalau ada yang sudah langsung, oh masih ya, oke. Silakan ya, jangan malu-malu. Bisa raise hand, ada di sini. Iya, langsung ngomong, nggak apa-apa. Nanti kalian share screen aja. Udah bisa share screen kan ya? Di sini di enable share screen nggak? Coba bentar. Multiple participant can share. Nih, saya sudah enable share screen ya. Jadi nanti kalian kalau mau share screen yang sudah dibuat PPT-nya, langsung di-share aja screen-nya. Langsung ngomong.
Pak, tadi maksud aku kalau misalkan kita nggak bikin PPT tapi langsung jelasin aja, boleh nggak Pak? Atau harus bikin PPT-nya dulu? Tes, kedengeran nggak Pak? Nah, udah kedengeran. Pak, kalau misalkan langsung ngomong aja boleh nggak Pak? Jadi nggak bikin PPT dulu, langsung dijelasin aja. Boleh. Kamu ada websitenya nggak? Ada link websitenya nggak? Sambil dibuka aja kalau nggak, biar ada visualnya juga. Sorry tadi ke-mute ininya, speakernya. Maklum apa pinjaman ini saya nggak biasa tadi, saya nggak tahu udah ada yang ngomong nih. Mohon maaf ya. Ternyata masih di mute. Oke. Genshin MiHoYo, coba ya, saya buka. Ini ya. Ini ya. Oke, silakan coba di-share apa nih? Oke, paling buat story utamanya nih, jadi ceritanya pas awal-awal ada 2 orang traveler, itu salah satu karakternya di sebelah kiri. Itu namanya Ether, terus ada saudaranya juga namanya Lumine. Nah, jadi awal-awal tuh mereka kayak ceritanya kayak mereka keliling, kayak namanya ya sesuai namanya traveler, mereka keliling-keliling dunia gitu. Terus tiba-tiba satu hari ada satu dewa yang nggak diketahui tiba-tiba datang nyerang mereka berdua, si Lumine sama si Ether. Nah, pas udah nyerang gitu, akhirnya bakal ada kayak choices gitu, kita mau pilihnya mau pakai main karakternya yang mana, mau si Lumine atau si Ether. Nah, setelah kita pilih satu karakter, nanti bakal ada cutscenes gitu. Dia bakal ceritain mereka battle berdua ngelawan si dewanya. Nah, pas udah ngelawan si dewanya, akhirnya malah yang karakter yang nggak tadi kita pilih itu bakal diculik sama si dewanya. Nah, itu ada foto dewanya tuh. Yang tengah itu yang si dewanya yang nyulik saudaranya. Tergantung dari karakter yang tadi kita pilih. Misalkan tadi awal-awal kita pilihnya si Lumine yang si cewek. Ya udah, berarti yang diculik itu yang cowok si Ether. Begitu pula sebaliknya. Nah, habis itu udah dong, yang satu yang main karakter yang tadi kita pilih itu udah selamat, berhasil balik lagi, kabur. Nah, di story-nya itu bakal di gamenya ini bakal diceritain gimana kayak perjuangan yang karakter yang kita pilih buat nyari saudaranya yang hilang, yang diculik. Nah, buat si traveler ini sendiri itu, di sini ceritanya ada, kalau nggak salah ada 7 atau 8 negara gitu. Nanti buat si setiap main karakter ini, yang si main karakter ini dia itu bisa worship ke salah satu god yang ada di situ. Di setiap 7 negara ini tuh ada masing-masing ada satu patung gitu, patung dewa. Nah, kalau misalnya si main karakter nyembah si dewa tersebut, dia punya kemampuan buat elemen dari si dewa itu. Misalkan di awal-awal nih kita nyampe tuh di negara angin. Jadi waktu si main karakter ini nyembah si dewa angin ini, dia bakal punya kemampuan angin. Tapi kalau misalkan dia itu ke negara batu, terus nyembah dewa batunya, ya udah berarti dia punya kemampuan batu. Itu lu lagi ngeles atau apa? Seru juga ya. Endingnya gimana? Berarti yang dewa yang tadi itu, yang nyulik itu dewanya salah satu di tempat 7 negara itu atau beda? Nah, buat so far, buat cerita sampai sekarang tuh masih belum. Baru ada 2 negara doang yang yang udah bisa dimainin. Terus nanti, ya ini masih di progress, masih in progress. Oke.
Tapi dia MMO atau apa? Atau game? Fortnite punya sih gamenya. Oke. Bisa multiplayer juga. Terus gamenya open world. Oh ya, ini kan nanti ada game di gamenya ini itu kan main karakter aslinya kan si Traveler ini, entah yang si Aether ataupun si Lumine. Nah, tapi di gamenya sendiri ini juga ada mengandung gacanya gitu. Jadi kita bisa ngegacha buat karakter partner yang bisa bareng sama kita buat battle, buat naikin level segala macam. Nah, buat musuh-musuhnya itu banyak banget variasinya. Ada yang mage, ada yang ada yang mereka bilangnya sebagai helical. Helicalnya sendiri juga ada yang biasa punya helicalnya, yang nyerangnya ada yang pakai palu, ada yang lempar batu, terus juga ada yang pemanah, ada yang bisa magic, ada yang helicalnya gede, punya shield segala macam, ada yang helical gede juga pakai kapak. Terus juga setiap helical juga ada yang bisa punya elemen masing-masing. Jadi bisa aja cuman helical biasa atau helical api, helical listrik gitu. Seru ya. Ya. Iya sih. Menarik nih. Story-nya tadi diceritakan tentang culik-culik itu ya. Iya, awal-awal kayak diculik itu si salah satu saudaranya. Berarti kalau menurut Louis ini berarti yang tadi story-nya yang dilihat dari granularity-nya ya. Ada yang large granularity, ada yang small. Kira-kira yang ini berarti jatuhnya yang large granularity ya, karena tadi di awal ada ceritanya kan diculik. Tapi begitu gamenya progress, ada nggak ceritanya lagi lanjutannya? Jadi buat ceritanya itu sendiri itu sebenarnya lumayan banyak sih. Jadi memang awal-awal diceritainnya tuh saudaranya ini diculik. Tapi selama on progress di gamenya itu kayak ngeceritain misalnya kan waktu awal-awal tuh di negeri angin tuh. Nah, di negeri anginnya sendiri dia masih ada kayak story-storynya gitu lagi, masih ada banyak progress sub story. Ada main story buat progressin petualangannya dia, masih juga ada sub story juga. Terus juga ada kayak side quest juga gitu. Jadi kalau aku sendiri lebih berpikir kayak ini lebih kayak ke small gitu sih. Habisnya banyak banget story-nya di sini. Iya. Yang penting jangan sampai kebanyakan ini sampai lupa objektif utamanya ya. Lupa saudaranya hilang. Diculik. Saking banyak. Tapi selama kalau kita ngerjain yang main story-nya itu sih, memang dia akan nyinggung-nyinggung terus sih. Ada beberapa, nggak selalu setiap story-nya, nggak setiap main story-nya itu bakal nyinggung mau cari saudaranya. Tapi di beberapa scenes, dia bakal ada nyinggung. Saudaranya tuh hilang. Masih mau cari si saudaranya itu. Jadi kayak dia masih ada neken-nekenin gitu. Tapi kemungkinan sih harusnya saudaranya ini baru ketemu kalau udah 7 negaranya itu udah selesai dikelilingin sih. Dan sekarang baru ada 2 ya, tadi kamu bilang. Iya. Ya, berarti ya ini salah satu mungkin bentuk modern dari game ya. Karena sekarang kan udah online ya, dan orang bisa update sewaktu-waktu ya, begitu ada rilis. Ini bisa jadi sih ya, model yang lebih populer. Mungkin tadi yang di-share sama Elton ya, ini bisa jadi benar ya. Karena begitu kita udah tadi punya gambaran besarnya, konseptualnya, bahwa diculik, kemudian ada 7 negara, di plan, tapi kita baru plan buat World 1, World 2 ya, terus bikin, dipublikasikan lewat sales marketing, dimainkan sambil bikin lagi lanjutannya ya. Jadi bisa jadi ya ini dilakukan sekarang dan sekarang ini populer. Keren, thank you Louis buat sharingnya. Ya banyak sih ya. Jadi tipikal games seperti yang ada dewa-dewanya ternyata dari dulu sampai sekarang juga masih populer ya. Contohnya juga game VR ya. Kemarin saya cobain game VR Legends of God. Legends of God. Ini ya, apa namanya, VR game. Ini juga asik, sama tentang Journey of Gods. Ini lagi. Ini ya, menarik nih. Kita jadi dewa di sini.
Sama kayak mirip-mirip kayak Louis, tapi bukan nggak ada penculikan, tapi kita bisa dapetin skill dewanya. Ya, ini seru sih main ini. Mungkin kalau ada yang mau coba, tapi ini Oculus sih ya. Memang sesuatu sih. Ini lucu juga story-nya. Menyelamatkan dunia juga, cerita dunianya ada diserang sama monster-monster. Kita sebagai salah satu titisan dewa aja, tapi belum bisa apa-apa. Nanti ada apa? Transcendence ya. Kita bisa jadi dewa. Jadi view-nya jadi dari orang pertama, view ya first person ya, karena kan VR itu first person ya. Kita pakai headset, main, kita bisa jadi God mode ya. Jadi kita langsung naik ke atas gitu, kita bisa ngelihat dari atas, kita bisa nurunin petir, jeder gitu ya ke monster-monsternya. Jadi karakter kita masih tetap ada di bawah, tapi kita harus terlindungi dulu sebelum jadi jadi God mode. Menarik sih sebenarnya, cerita mungkin klise ya. Cerita bisa klise, tapi gameplay, terus tadi apa namanya skills, objectives, kemudian online itu kan jadi salah satu pembeda ya. Jadi walaupun klise tapi tetap bisa menarik untuk dimainkan ya, karena ada experience baru ya. Oke, saya rasa cukup dari hari ini ya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Tentunya saya sangat berharap kalau misalnya dari teman-teman ada yang bisa explore lebih lanjut ya mengenai VR, karena tugas akhir kalian walaupun nggak VR ya, walaupun nggak VR, games juga mungkin bisa ya diteruskan. Tadi pesannya, story-nya diperbagus juga, jangan sampai cuma buat games yang toy ya, hanya mainan yang nggak bisa diapa-apain. Silakan dieksplorasi. Kalau misalnya mengenai ini VR, oh ini ya Pak, gamenya ya. Oke, mau dilihat-lihat ya, Journey of Gods. Nah, kan ya. Kalau VR memang alatnya mahal ya, Oculus itu, tapi ya semoga bisa segera pandeminya selesai ya. Jadi kalau ada yang mau main-main nanti ke tempat saya di kampus Anggrek, ada alatnya VR. Ya siapa tahu mau nyoba-nyoba. Dan kalau memang mau serius, mau skripsi gitu ya nanti diskusikan lagi lebih lanjut. Ya, kenapa enggak? Kayaknya saya lihat beberapa ada kok skripsi-skripsi mahasiswa S1 yang bikin gamelan ya, main gamelan pakai VR, ada yang bikin soto ya, soto pakai VR, masak-masak pakai VR, lucu juga kan. Jadi bisa kearifan lokal yang diangkat, makanya tadi selalu harus ada apa yang mau diangkatnya, itu yang mau diangkatnya yang jadi ini ya. Kalau Anda mau angkat storytelling, storytelling tentang apa? Atau Anda mau ngangkat experience-nya, saya mau experience menjadi tadi ya Journey of Gods itu kan menjadi dewa ya, bisa langsung jadi dewa. Begitu dari atas monsternya jadi kayak monsternya tuh apa ya, kayak naga ya, bukan naga apa sih? Ular gede gitu ya, ular giant snake. Kalau kita jadi manusia giant snake gede banget gitu ya, kita cuma pakai pedang doang, susah ngalahinnya. Tapi begitu kita berubah jadi God mode, itu jadi kayak cacing ya, ularnya kecil-kecil, kita dari atas tinggal kita pencet-pencetin ya, pakai VR. Ini mencet-mencetin itunya, ularnya, jadi kayak ular mati. Itu kan experience ya, experience pemain yang sangat beda ya, lucu juga nih game yang bisa bikin kayak gini. Jadi bisa dieksplor lagi ya. Ada juga yang kemarin yang saya tunjukin, alat lip ya, lip motion, yang dia bisa deteksi tangan. Ya, itu juga sebenarnya kalau dibikin game seru juga. Ya. Tinggal waktu eksplorasinya aja ya. Semoga nanti teman-teman punya waktu lebih banyak ya ketika tugas akhir berminat dan pandemi udah selesai. Ya kalau tertarik silakan. Kita bisa coba-coba riset bareng ya. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih banyak. Ini tunggu sebentar, saya mau screenshot dulu peserta-pesertanya di list partisipan aja sih. Takutnya nggak ke data. Sampai Sebastian udah. Sebastian Jeffrey. Sampai Batavia. Tavianus. Habis. Oke.
Ya, sudah ter-screenshot. Oke, kalau gitu saya sudahi ya. Terima kasih banyak partisipasinya. Selamat siang. Siang, Pak. Thank you, Pak. Sama-sama. Kasih, Pak. Yuk.